Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Ida Rahmadini, Lutfia Nurhaliza, dan Melda Adelia Putri. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang kerjasama ekonomi internasional. Apa saja sih yang dibahas? Yaitu pengertian, tujuan, manfaat, dan bentuk lembaga. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah merupakan kerjasama yang terjadi antara suatu negara dengan satu atau beberapa negara lain sekaligus. Kerjasama ekonomi ditunjukkan untuk dapat memberikan keuntungan di masing-masing negara dalam aspek bidang ekonomi. Dalam sebuah kerjasama ekonomi yang terjalin antara negara, haruslah mengharapkan keuntungan untuk negara tersebut. Contoh dari kerjasama ini dapat dilihat pada kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang. Negara maju mendapatkan semua bahan produksinya dari negara berkembang, sedangkan negara berkembang mendapatkan peralatan, teknologi, serta modal dari negara maju. Tujuan kerjasama ekonomi internasional: 1. Membebaskan kemiskinan dan kelaparan. 2. Membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi. 3. Memajukan perdagangan. 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 5. Menstabilkan negara di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. 6. Memelihara ketertiban dan kedamaian suatu negara. 7. Mempererat tali persaudaraan antar negara. 8. Mempercepat pembangunan nasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional: 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. 3. Menstabilkan harga dalam negeri. 4. Mempercepat pembangunan nasional. 1. Meningkatkan pendapatan negara. TKI atau Tenaga Kerja Indonesia menjadi salah satu contoh manfaat kerjasama ekonomi antar negara. TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji dengan uang di negara tersebut. Ketika mereka mengalihkan dana asing tersebut ke Indonesia, maka terjadi transaksi pembelian rupiah dan inilah yang memberikan pemasukan pada negara. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. Indonesia pernah melakukan impor daging sapi, beras, dan garam. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Ketersediaan barang akan menjaga harga relatif stabil dan murah. 3. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja akan meningkat seiring dengan tingginya permintaan ekspor, karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup di samping kebutuhan akan ketersediaan barang baku. 4. Mempercepat pembangunan nasional. Untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. Bentuk dan lembaga kerjasama internasional berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama, kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi antar negara yang diikuti oleh negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya, Bank Dunia dan WTO. 2. Kerjasama ekonomi regional. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu. Contohnya, ASEAN dan AFTA. Yang ketiga, kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi ini dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Contohnya, ASEM dan APEC. Bentuk dan lembaga kerjasama internasional berdasarkan banyaknya negara peserta. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antar dua negara. Contohnya, hubungan yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan Indonesia tentang ibadah haji. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antar dua negara atau lebih. Contohnya, NAFTA dan OPEC. Bentuk dan lembaga kerjasama internasional berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha yang sama, kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh kerjasama di bidang usaha. Contohnya negara-negara yang memiliki lapangan usaha yang sama
pada sumber minyak bumi, membuat OPEC. Berdasarkan tujuan yang sama, kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya sejarah para buruh atau tenaga kerja yang memperjuangkan hak-haknya, melahirkan organisasi ILO International Labour Organization yang memperjuangkan tentang tenaga kerja para anggotanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.